Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas mengenai jenis kalimat dilihat dari bentuk sintaksisnya. Ada 4 jenis kalimat guys, yaitu kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan yang terakhir kalimat eksklamatif. Yang pertama, kalimat deklaratif. Dalam pemakaian bahasa, kalimat deklaratif umumnya digunakan oleh pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan, sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar maupun pembacanya. Kalimat deklaratif sering juga disebut sebagai kalimat berita. Contoh guys, ketika kita mengetahui informasi mengenai kecelakaan lalu lintas dan kita ingin menyampaikannya kepada orang lain, kita bisa menggunakan kalimat deklaratif. Contoh, kemarin telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 3 orang di Jalan Soekarno-Hatta. Dari segi bentuknya, kalimat deklaratif bermacam-macam. Bisa dalam bentuk kalimat versi, inversi, aktif, pasif, dan sebagainya. Contoh guys, yang pertama kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang jabatan kalimatnya subjek, kemudian diikuti predikat. Contoh kalimatnya guys, Andi berlari dengan cepat. Andi sebagai subjek, berlari sebagai predikat, dengan cepat sebagai keterangan cara. Jadi subjek dulu, baru predikat. Sebaliknya adalah kalimat inversi, yaitu kalimat yang didahului dengan predikat, kemudian diikuti subjek. Contoh guys, berlarilah Andi dengan cepat. Biasanya kalimat inversi ini menggunakan partikelah pada kata kerjanya guys. Berlarilah Andi dengan cepat, atau bisa juga tanpa partikelah, berlari Andi dengan cepat. Oke, berikutnya contoh kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Contoh guys, Rudi membeli sepeda. Subjeknya Rudi. Tindakan yang dilakukan Rudi adalah membeli. Rudi membeli sepeda. Kalimat pasif sebaliknya dari kalimat aktif guys, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Sepeda dibeli oleh Rudi. Subjeknya sepeda, tindakannya dibeli. Jadi yang dibeli di sini adalah sepeda. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Ini beberapa contoh kalimat deklaratif dalam bentuk kalimat versi, inversi, aktif, dan pasif. Sebenarnya, pembahasan mengenai kalimat versi, inversi, aktif, dan pasif sudah Kak Dedi dijelaskan di video-video sebelumnya guys. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oh ya guys, ada beberapa ciri kalimat deklaratif dalam bentuk tertulis. Kalimat deklaratif ditandai dengan penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Dan dalam bahasa lisan, kalimat deklaratif ditandai dengan nada turun pada akhir kalimat. Andi berlari dengan cepat. Berlarilah Andi dengan cepat. Rudi membeli sepeda. Sepeda dibeli oleh Rudi. Jadi cara membacanya menurun nadanya pada akhir kalimat. Kedua, kalimat imperatif. Kalimat imperatif disebut juga sebagai kalimat perintah atau kalimat suruhan. Contoh guys, tutup pintunya, belajarlah dengan giat. Jangan membuang sampah sembarangan. Rajinlah belajar. Ini beberapa contoh kalimat imperatif atau kalimat perintah guys. Ada beberapa ciri dari kalimat perintah. Pertama, kalimat perintah ditulis dengan susunan inversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Kemudian kalimat perintah biasanya diawali dengan penggunaan kata kerja, bisa menggunakan partikelah ataupun tanpa partikelah. Belajarlah dengan giat. Tutup pintunya.
Bisa juga diawali dengan penggunaan kata sifat. Contoh guys, rajinlah belajar, pintarlah dalam bertindak. Kalimat imperatif bisa dalam bentuk kalimat negatif, yaitu larangan. Diawali dengan kata jangan, tidak boleh, atau dilarang. Jangan membuang sampah sembarangan. Ciri berikutnya dari kalimat imperatif adalah adanya penggunaan tanda seru pada akhir kalimat guys. Jenis kalimat berikutnya adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif disebut juga sebagai kalimat tanya. Secara formal, kalimat interrogatif adalah kalimat yang diawali dengan penggunaan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut dipendekkan dengan akronim ADIK SIMBA. Ada beberapa ciri kalimat interrogatif atau kalimat tanya guys. Dalam bahasa tulis, kalimat interrogatif ditandai dengan penggunaan tanda tanya pada akhir kalimat. Dan dalam bahasa lisan, kalimat interrogatif ditandai dengan nada turun pada akhir kalimat. Ada 5 cara membentuk kalimat interrogatif. Pertama, dengan menambahkan partikel penanya apa. Kedua, mengubah urutan kata dari kalimat deklaratif atau kalimat berita. Ketiga, dengan menempatkan kata bukan atau bukanlah, apa, atau belum, atau tidak. Keempat, kalimat deklaratif yang dibacakan dengan intonasi naik. Dan yang terakhir, kelima, dengan memakai kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Tadi dia akan jelaskan cara membentuk kalimat tanya menggunakan kelima cara ini guys. Yang pertama, kalimat interrogatif dibentuk dengan menambahkan partikel penanya apa. Contoh, dia istri Pak Bambang. Ini kalimat deklaratif. Tinggal tambahkan kata tanya apa di awal kalimat. Terbentuklah kalimat interrogatif. Apa dia istri Pak Bambang? Contoh berikutnya, pemerintah akan memungut pajak deposito. Apa pemerintah akan memungut pajak deposito? Yang kedua, kalimat deklaratif dibentuk dengan mengubah urutan kata dari kalimat deklaratif. Dia dapat pergi sekarang. Ini kalimat deklaratifnya dengan mengubah urutan katanya. Ini dikeawalkan guys menjadi dapatkah dia pergi sekarang? Ya, setelah urutan katanya itu diubah, ditambahkan juga partikel kah guys. Dapatkah dia pergi sekarang? Contoh lainnya, dia sudah selesai kuliahnya. Sudahkah dia selesai kuliahnya? Anaknya malas. Malaskah anaknya? Oke, jadi urutan katanya diubah guys. Dan tambahkan partikel lah pada kata di awal kalimat tanya. Ketiga, kalimat interrogatif dibentuk dengan menempatkan kata bukan atau bukankah, apa atau belum, atau tidak. Contoh kalimatnya guys. Dia sakit. Ini kalimat deklaratifnya kita ubah menjadi kalimat interrogatif. Dia sakit bukan? Nah, ini kalimat yang ditambahkan kata bukan. Bukankah dia sakit? Kalau menggunakan kata bukankah, tempatkannya di awal kalimat guys. Contoh yang lainnya, para peserta sudah datang. Kita ubah kalimat deklaratif ini menjadi kalimat interrogatif. Para peserta sudah datang atau belum? Bisa juga dengan menggunakan apa belum. Para peserta sudah datang apa belum? Keempat, kalimat interrogatif dibentuk dari kalimat deklaratif yang dibaca dengan intonasi naik. Contoh guys, paketnya sudah diterima. Ini kalimat deklaratifnya kita ubah menjadi kalimat interrogatif dengan membaca kalimat tersebut menggunakan intonasi naik pada akhir kalimatnya guys. Paketnya sudah diterima. Contoh lainnya, dia jadi pergi ke Medan. Dia jadi pergi ke Medan. Kelima, kalimat interrogatif dibentuk dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa,
mengapa, dan bagaimana, atau dipendekkan dengan akronim ADIK SIMBA. Contoh guys, minggu depan mereka akan berangkat ke Amerika. Ini kalimat deklaratif atau kalimat beritanya. Jika kita ingin buat kalimat tanya dari informasi ini, di mana yang ditanyakan adalah jawabannya minggu depan, maka kita bisa menggunakan kata tanya kapan, menanyakan waktu. Kapan mereka akan berangkat ke Amerika? Contoh lainnya guys, dia memecahkan masalah itu dengan baik. Dari kalimat deklaratif atau kalimat berita ini, kita akan ubah menjadi kalimat interrogatif, di mana jawaban yang diminta adalah dengan baik. Maka kata tanya yang digunakan adalah bagaimana, karena menanyakan proses atau cara guys. Bagaimana dia memecahkan masalah itu? Jawabannya dengan baik. Jenis kalimat yang terakhir yaitu kalimat eksklamatif. Kalimat eksklamatif dikenal juga sebagai kalimat seru atau interjeksi. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan rasa kagum, juga menyatakan rasa heran. Kalimat eksklamatif ditandai dengan penggunaan kata betapa, alangkah, bukan main pada awal kalimat sebelum predikat adjektiva atau kata sifat. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Contoh guys, bunga ini sangat cantik. Kita ubah kalimat berita atau deklaratif ini menjadi kalimat eksklamatif atau kalimat seru. Alangkah cantiknya bunga ini. Alangkah cantiknya bunga ini. Bisa juga menggunakan kata bukan main di awal kalimat sebelum predikatnya kata sifat. Bukan main cantiknya bunga ini. Itu penjelasan mengenai jenis-jenis kalimat dilihat dari bentuk sintaksisnya. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya guys. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya. Juga aktifkan loncengnya, biar jika ada video-video terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.